Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada pembelajaran biologi bersama Ibu Isduriah dari SMA Negeri 15 Garut. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kefir ya. Ya, tepatnya adalah bagaimana cara membuat kefir. Ya, kefir ini merupakan produk bioteknologi konvensional. Nah, kefir adalah susu fermentasi yang memiliki rasa, warna, dan konsistensi yang menyerupai yogurt dengan memiliki aroma khas. Aroma seperti tape, bau tape ya. Kemudian kefir diperoleh melalui proses fermentasi susu pasteurisasi menggunakan bibit kefir atau yang dinamakan dengan grain atau granul ya, yaitu butiran-butiran putih atau krem yang berbentuk koloni mikroba atau bakteri yang terdiri atas beberapa jenis bakteri. Di antaranya bisa Streptococcus, kemudian Lactobacillus, kemudian beberapa jenis ragi atau kamir non-patogen. Kefir memiliki nilai gizi yang lebih dibandingkan susu segar biasa. Proses fermentasi pada kefir mengubah laktosa menjadi asam laktat, sehingga lebih mudah dicerna. Bakteri berperan menghasilkan asam laktat. Apakah kalian pernah mencoba kefir? Mari kita ikuti cara membuat susu kefir. Ya, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah satu, untuk mengetahui proses bioteknologi yang terjadi dalam pembuatan kefir. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui manfaat susu kefir. Untuk membuat susu kefir, kita perlu alat dan bahan sebagai berikut. Alat yang pertama terdiri dari toples, boleh kaca ataupun plastik. Kemudian pH indikator untuk mengukur pH, sendok pengaduk untuk mengaduk, yang usahakan sendok pengaduk plastik ya. Kemudian adalah saringan juga dari plastik. Hindari penggunaan alat yang terbuat dari logam. Yang selanjutnya adalah bahan yang diperlukan adalah grain kefir ya. Grain kefir atau bibit bakteri, kemudian adalah susu murni. Nah, sekarang yuk kita ikuti langkah kerja pembuatannya. Yang pertama, siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian yang kedua, masukkan susu ke dalam toples kaca atau plastik. Nah, usahakan tidak sampai penuh ya, tetapi ada ruang kosong sekitar 1/4 atau setengah volume toples untuk mengantisipasi keluarnya gas dari hasil fermentasi. Kemudian kita ukur dulu pH dengan pH kertas pH indikator susu sebelum diberi grain kefir ya. Caranya kertas pH kemudian dicelupkan ke dalam susu yang belum diberi bibit kefir, kemudian nanti dilihat di tabel ya, warna yang cocok itu menunjukkan pH. Nah, setelah itu kemudian masukkan grain ke dalam toples yang berisi susu, lalu aduk perlahan dengan sendok plastik atau sendok kayu. Kemudian tutup rapat toples dan letakkan toples di dalam ruangan yang bersih selama 24-48 jam. Atau boleh lebih sampai 72 jam. Kemudian jika setelah 24 atau 48 jam, amati curd dan whey-nya yang terbentuk. Nah, curd ini, lihat ini adalah penampakan curd dari toples. Curd ini adalah bagian yang kental ya, bagian yang kental, sedangkan whey-nya adalah bagian yang bening. Nah, setelah diamati curd and whey-nya, kemudian diaduk secara perlahan. Setelah itu ukur kembali pH-nya. Nah, bagaimana pH-nya? Apakah ada penurunan atau tidak? Nah, jika terjadi penurunan pH atau menjadi asam, berarti fermentasi berhasil. Nah, setelah diaduk, kemudian diukur pH, kemudian kita panen kefirnya dengan cara menyaring sehingga didapatkan grain kembali sebagai hasil saringan yang disebut dengan grain, dan hasil saringannya adalah ya susu kefir yang siap menjadi minuman kesehatan. Bagaimana rasa, aroma, tekstur, dan pH-nya setelah fermentasi? Mari kita amati bersama.
Warnanya putih susu, tidak begitu mengalami perubahan kalau dari warna. Tapi kalau dari rasa, yang tadinya susu tawar seperti biasa, tetapi menjadi sekarang menjadi asam segar yang berarti ada penurunan pH ya. Kemudian aromanya seperti aroma singkong, teksturnya konsistensi semakin mengental. Nah, setelah diamati ternyata ada perubahan terutama dari rasa, aroma dan tekstur ya. Kemudian pH. Oke, setelah mengikuti itu pembelajaran tentang pembuatan kefir melalui tayangan video ini, apakah kalian bisa mempraktekkan membuat kefir sendiri di rumah? Apakah kalian lebih mengetahui bagaimana proses bioteknologi yang terjadi dalam pembuatan kefir? Dan mikroorganisme apa yang terlibat dalam penurunan pH susu setelah diberi bibit kefir? Nah, mengapa susu setelah diberi grain kefir pH menjadi menurun atau rasanya asam? Ayo silakan yang dapat menjawab, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran biologi melalui tayangan video ini. Mudah-mudahan bertambah banyak ilmu pengetahuan yang didapatkan, lebih menyadari bahwa ada makhluk hidup tak kasat mata yang ternyata banyak berperan dalam membantu menjaga kesehatan kita melalui minuman susu kefir. Tentu semakin bertambah dekat lagi dengan sang pencipta mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan kefir. Mudah-mudahan pula dapat menginspirasi untuk menggali lebih dalam tentang jenis dan khasiat kefir dari sumber lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.